terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larasati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Selasa 1 November 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi narapidana Aditya Gaftian alias Bokir yang kabur dari lapas kelas 1 Cipinang akhirnya berhasil ditangkap kembali pada Senin malam tadi. Bokir pun kembali ditangkap usai kabur selama hampir 2 hari sejak Sabtu 29 Oktober kemarin. Ia dikabarkan melarikan diri dari lapas Cipinang saat penghuni lain tengah melaksanakan salat maghrib berjamaah di Masjid Lapas. Informasi keberadaan Bokir pun didapatkan oleh Kalapas kelas 1 Cipinang, Tony Nainggolan dari anggota Binmas Polsek Cibinong. Setelah itu pihak lapas bersama Koordinator Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas segera melakukan pengejaran ke lokasi yang diinformasikan. Tony pun berhasil diringkus kembali sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat saat berada di Jalan Pabuaran Gang Bedol, Cibinong, Jawa Barat. Sementara itu, selebriti Nikita Mirzani meminta JPU segera melimpahkan kasusnya ke pengadilan setelah permohonannya untuk penangguhan penahanan ditolak. Pemain film Nenek Gayung ini siap bertarung di persidangan. Pengacara Nikita Mirzani menyebutkan kliennya sudah mempersiapkan materi untuk menghadapi penuntutan dari JPU atas kasus yang menjeratnya di persidangan. Nikita disebut akan membuka seluruh detail terkait perkara kasus pencemaran nama baik dan UU ITE yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Oleh sebab itu, Nikita meminta JPU untuk segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan agar sangkaan yang dituduhkan kepada Nikita segera diputuskan oleh majelis hakim terbukti atau tidaknya. Pihak Kejari Serang pun sebelumnya menolak penangguhan penahanan Nikita Mirzani karena hingga saat ini belum menerima hasil keputusan dari JPU secara tertulis terkait pengajuan penangguhan yang dilayangkan pada Rabu 26 Oktober lalu. Keputusan jaksa untuk tetap menahan Nikita ini dinilai berlebihan untuk seorang ibu dengan 3 orang anak yang hanya karena membuat status di media sosial. Kita ke informasi selanjutnya. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, sempat berpelukan menjelang persidangan dimulai pada pagi tadi. Seperti apa momen tersebut? Mari kita lihat di video berikut ini. Selasa pagi tadi sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Huta Barat atau Brigadir J dilanjutkan. Sebelum sidang dimulai, ada satu momen yang membuat semua orang tercengang, yaitu ketika Putri Chandrawati dan suaminya Ferdi Sambo saling berpelukan. Tidak hanya itu, Ferdi Sambo juga terlihat mencium kening Putri. Momentum ini terjadi ketika Putri yang masih duduk di kursi terdakwa dipersilakan pindah ke sebelah kuasa hukumnya. Ketika Putri melangkah, Sambo yang sedang duduk di samping penasihat hukumnya langsung menyambut Putri dengan berdiri. Kemudian Putri langsung menghampiri Sambo dan mencium lengan sang suami dan saling berpelukan. Dalam persidangan pada pagi tadi, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dihadapkan dengan keluarga Brigadir J. Ada 12 orang yang dihadirkan sebagai saksi. Di antaranya pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, ayah dan ibu Brigadir J, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak hingga sang kekasih almarhum yaitu Vera Simanjuntak.
Saat bersaksi, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak hadir dengan menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih. Namun, yang berbeda dari Rosti, ia mengenakan ikat kepala dengan motif ulos khas Batak berwarna hitam dengan corak merah dan putih sebagai aksennya. Ikat kepala ini seakan-akan menjadi pesan ketegasan persatuan suku Batak dalam mencari keadilan atas kematian Brigadir J. Masih terkait dari sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan Brigadir J, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan kedua orang tua dari almarhum Yosua pada siang tadi. Sang ibu Rosti Simanjuntak pun menangis saat bersaksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menceritakan bagaimana Brigadir J semasa hidupnya yang tak pernah menyakiti hati siapapun. Lalu bagaimana kesaksian dari ibu Brigadir J, Rosti Simanjuntak? Berikut kita simak cerita dari Rosti Simanjuntak pada sidang siang tadi. Hingga dia sampai dapat pekerjaan bertugas di Polri. Dari kecil, anak saya yang memang anak yang paling patuh, anak yang paling ceria, anak yang selalu mengemaskan kepada siapapun, dan selalu patuh hormat kepada siapapun yang ditemuinya. Karena saya menyarankan sebagai ibu seorang pendidik, memang selalu saya sarankan anak saya agar berbuat baik dimanapun berada. Kebetulan karakter anak saya dititipkan Tuhan sebagai anugerah, anak yang baik yang bisa menjadi panutan, walaupun dia memiliki karir yang setinggi-tingginya, tapi dia bisa menjadi contoh panutan dalam keluarga kami maupun dalam tugasnya. Yang saya ketahui dari kecil maupun dalam bergaul, anak saya ini belum pernah menyakiti hati kawannya, terlebih kepada atasannya. Di sini saya sebagai ibu begitu hancurnya, begitu tersayang-sayangnya hatiku mendengar cerita dari anakku almarhum Yosua terbunuh dengan sadisnya di tangan atasannya yang selayaknya melindungi, memberikan keamanan baginya. Bagaimana dia bertugas tanpa bapak dan keluarganya dalam tugasnya setiap hari. Sangat sakit dan sangat kejamnya bagi seorang ibu yang melahirkan anaknya. Informasi selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum meminta hakim untuk menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh Arif Rahman Arifin, terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Selain itu, Jaksa juga meminta agar perkara terdakwa Arif dilanjutkan pada tahap pemeriksaan saksi. Arif pun didakwa menghambat proses penyidikan bersama dengan Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, dan juga Irfan Widianto. Mereka dijerat dengan pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa menyebut para terdakwa menuruti perintah Ferdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri untuk menghapus CCTV di TKP pembunuhan Brigadir J. Lalu seperti apa penolakan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada eksepsi Arif Rahman Arifin? Kita simak informasinya dalam video berikut ini. Berdasarkan tanggapan yang telah kami kemukakan dan uraikan tersebut di atas, maka tanggapan ini penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil, eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan /10 2022 tanggal 5 Oktober 2022
karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10 2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIKMH tetap berada dalam tahanan. Demikian tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 1 November 2022 penuntut umum Mahendra D. Sarjana Hukum Magister Hukum. Demikian majelis. Sementara itu, Polri akhirnya menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Brigjen Hendra Kurniawan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Senin kemarin. Sebelumnya, ia merupakan terdakwa obstruction of justice dalam proses penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Berikut kita simak pernyataan langsung yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo saat dijumpai di Mabes Polri. Hari ini saya akan menyampaikan bahwa tadi pagi sekitar jam 8 sampai dengan 17.15 sudah dilaksanakan pelaksanaan sidang HK. Ya, dipimpin langsung oleh Wairwasum sebagai pimpinan sidang komisi. Dari pelaksanaan sidang komisi, hakim mengambil suatu keputusan secara kolektif kolegial. Artinya bahwa dari kelima hakim sidang komisi kode etik memutuskan 3 hal. Yang pertama, terbukti bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah perbuatan tercela. Yang kemudian, sanksi yang kedua adalah yang bersangkutan ditempatkan di tempat khusus selama 29 hari. Dan itu sudah dilaksanakan. Yang ketiga, keputusan dari sidang komisi kode etik yang bersangkutan di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait pelaksanaan sidang kode etik Saudara HK yang dilaksanakan. Kembali di Top News Sobat Milenial, puncak KTT G20 akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada pertengahan November mendatang. Karena akan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, mengakibatkan ada penjagaan pengamanan yang cukup ketat di area kawasan tersebut, sehingga membuat sejumlah wisatawan berpindah keluar wilayah Nusa Dua Bali. Baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang!
di NF, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Kembali di Top News Sobat Milenial, puncak KTT G20 akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada pertengahan November mendatang. Karena akan dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara, mengakibatkan ada penjagaan pengamanan yang cukup ketat di area kawasan tersebut. Sehingga membuat sejumlah wisatawan berpindah keluar wilayah Nusa Dua Bali. Puncak KTT G20 akan berlangsung pada 15 hingga 16 November mendatang dengan serangkaian acara yang berada di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Sebanyak 9 negara undangan, 10 organisasi internasional, serta 429 delegasi pun akan hadir di acara ini. Diperkirakan akan ada 20.000 orang yang akan mengikuti keseluruhan rangkaian acara tersebut. Hal ini pun mengakibatkan penjagaan yang cukup ketat di area Nusa Dua, seperti diwajibkan menggunakan ID card, sehingga menurut Wakil Gubernur Bali, Djokorda Oka Arta, sejumlah wisatawan banyak yang beralih ke wilayah di luar Nusa Dua. Meski banyak wisatawan yang beralih ke daerah Sanur, Kuta, dan Ubud yang berdampak adanya peningkatan wisatawan, namun okupansi Bali tetap berada di bawah 40%, meskipun bersama dengan rangkaian acara G20. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta melaporkan kesiapan pelaksanaan pertemuan pemimpin G20 di Bali sudah sangat baik. Semua pemimpin tertinggi negara G20 mengonfirmasi akan hadir. Hanya negara Brazil yang belum mengonfirmasi kehadiran presidennya, karena baru saja selesai pemilu dan telah memilih presiden baru. Para pemimpin G20 mulai hadir di Bali pada tanggal 13 November mendatang. Berikut kita simak keterangan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Oke, baiklah teman-teman, baru saja kami melaporkan kepada Bapak Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan KTT G20 dan tadi bersama dengan Bapak Presiden, Pak Mensesnek dan juga Pak Seskap, kita sudah mulai run through semua program secara detail karena sekali lagi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan tidak saja KTT-nya tetapi rangkaian dari KTT tersebut. Hari ini adalah hari H-15, jadi kita punya 15 hari lagi untuk mempersiapkan KTT. Nah, kita tahu bahwa tadi saya sampaikan selain kegiatan KTT banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden termasuk permintaan untuk pertemuan bilateral. Nah, banyaknya pertemuan ini kita sikapi dengan sangat baik karena ini menunjukkan antusiasme dan harapan terhadap G20 ternyata masih sangat tinggi. Jadi keinginan negara untuk melakukan engagement satu sama lain juga masih sangat tinggi dan itu sekali lagi kita patut syukuri. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa KTT G20 ini akan dilakukan in between penyelenggaraan KTT ASEAN yang akan diselenggarakan di Phnom Penh tanggal 10 sampai 13 November. Kemudian 13 November Bapak Presiden menuju ke Bali, 14 sudah mulai pertemuan bilateral, 15-16 adalah KTT-nya, kemudian 17 Bapak Presiden sudah akan berangkat ke KTT APEC yang akan diselenggarakan di 18 dan 19. Berarti teman-teman bisa paham betapa ketatnya program yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden plus tentunya tadi saya sampaikan banyak sekali permintaan untuk pertemuan. Nah, dari pertemuan atau laporan kepada Bapak Presiden dan setelah kita lakukan run through program secara detail, maka
secara keseluruhan in general alhamdulillah so far semua persiapan berjalan dengan baik. Mengenai kehadiran para leaders, per saat ini tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi. Beberapa masih ditunggu konfirmasinya karena situasi khusus, misalnya Brazil baru saja putaran kedua electionnya sudah selesai, tetapi juga serah terimanya atau presiden baru mulai akan menjabat 1 Januari, sehingga kita masih menunggu dari Brasil siapa yang akan mewakili Brasil di dalam KTT nanti. Tetapi sekali lagi perlu saya tekankan bahwa per saat ini tingkat kehadiran para pemimpin sangat tinggi. Sebelum menghadap Bapak Presiden, kita juga mendapatkan konfirmasi kehadiran dari 2 pemimpin G20 yang baru, yaitu PM Inggris dan juga dari Italia. Baru saja masuk dan sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden. Kalau dilihat dari jadwal kedatangan para pemimpin sudah akan mulai terjadi tanggal 13 November, sebagian besar akan tiba pada tanggal 13 November ya, 13 November, tetapi sebagian besar per data hari ini akan tiba di tanggal 14 November dan rata-rata akan meninggalkan Bali pada tanggal 16 sore atau tanggal 17 November karena sebagian dari para pemimpin itu juga akan terbang menuju Bangkok untuk menghadiri KTT APEC. Jadi itulah yang kami bahas tadi, memang agak lama karena kita bicara secara detail satu persatu dan dalam minggu ini akan ada beberapa lagi pertemuan dengan Bapak Presiden karena sekali lagi Bapak Presiden ingin memastikan bahwa keketuaan kita, presidensi kita, KTT G20 di bawah presidensi kita insya Allah akan dapat berjalan dengan baik di tengah situasi dunia yang sangat tidak kondusif saat ini. Jadi pekerjaan persiapan yang detail akan terus kita lakukan baik dari sisi logistiknya, penjadwalannya, persidangannya maupun hasil akhirnya yang masih terus dinegosiasikan sampai saat ini. Demikian teman-teman, terima kasih. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kemenangan Timnas Basket Putri Indonesia pada ajang SEA Women Basketball League 2022. Di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini acara tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. Siang 2020 resmi dibuka.
500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Terima kasih masih bersama Top News. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan, pemerintah tidak akan ikut campur terkait rencana PSSI menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB. Usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana, Menpora menegaskan pelaksanaan KLB PSSI akan berjalan sesuai aturan statuta FIFA dan juga statuta PSSI. Penegasan ini disampaikan Menpora setelah sebelumnya pada akhir pekan lalu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan yang didampingi seluruh exco PSSI mengumumkan rencana KLB yang dipercepat. Berikut kita simak pernyataan Menpora Zainuddin Amali. Berkembang akhir-akhir ini tentang KLB ya. Kita pemerintah dalam posisi tidak ikut campur, apalagi intervensi dalam pelaksanaan KLB yang sudah diputuskan oleh PSSI, karena itu menjadi ranah PSSI. Silakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan. Jadi kita juga mempersiapkan diri untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia U20. Tadi juga Pak Presiden menanyakan tentang persiapan venue-venue yang sebentar lagi akan direnovasi. Karena kan FIFA mau supaya semua venue utama maupun lapangan-lapangan latihan itu harus direnovasi, diperbaikilah, tetapi tidak mayor dan itu minor saja. Itu saja sih. Enggak, jadi pemerintah menyerahkan semuanya kepada PSSI. Silakan PSSI melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kan ada statuta FIFA, kemudian di PSSI juga ada statutanya. Nah itu kita tidak ikut campur sama sekali. Silakan. Jadi ikut campur tidak, apalagi intervensi. Jadi sama sekali tidak. Jadi pemerintah menjaga betul ya kemandirian federasi supaya mereka bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di internal. Oh enggak. Beliau hanya saya laporkan saja. Ya sudah, beliau hanya mendengarkan. Tidak ada apa-apa dan hanya mengingatkan ya sudah pemerintah mengikuti saja, tidak boleh intervensi, tidak boleh campur tangan, itu aja udah. Dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri meraih prestasi gemilang dalam ajang baru SEA Women Basketball League 2022 setelah berhasil menumbangkan klub Thailand. Kemenangan ini pun menjadikan modal awal menuju SEA Games 2023.
Prestasi cemerlang berhasil diraih timnas basket putri dalam turnamen baru SEA Women Basketball League 2022 setelah mengalahkan klub Thailand dengan kemenangan 6-5, 6-5 pada game penentu yang berlangsung di Gor Kertajaya, Surabaya pada Senin kemarin. Kemenangan tersebut mengantarkan skuad Srikandi menang dengan agregat 2-1 dalam laga final. Sebelumnya Indonesia Elite mampu menang dengan skor 5-1-4-9 pada game pertama dan kalah pada game kedua 5-9, 6-3. Sejak babak penyisihan, Indonesia Elite telah tampil menawan dengan penampilan Adelaide yang menjadi bintang permainan yang mampu mencetak angka terbanyak dengan mengoleksi 12 poin dalam laga tersebut. Kemenangan Indonesia Elite pun menjadi modal penting dalam ajang SEA Games yang akan berlangsung di Kamboja 2023 mendatang. Hal ini pun diharapkan mereka dapat meraih gelar juara di ajang multi-event tersebut setelah pada edisi sebelumnya menduduki posisi runner-up. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Dan saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Salasati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.